Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut. Nah, seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal juga biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Nah, sedangkan dalam istilah Inggris dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Kapal juga merupakan kendaraan penumpang dan barang di laut, sungai, danau, dan sebagainya. Seperti halnya sampan dan perahu yang lebih kecil, kapal juga biasanya cukup besar untuk mengangkut perahu kecil. Ada beberapa jenis kapal yang sering digunakan untuk menjalankan fungsi ini. Misalnya seperti kapal tanker, kapal tongkang, dan kapal kargo. Kapal yang berfungsi sebagai pengangkut barang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ekonomi dan perdagangan. Nah, di sini kita akan melihat ukuran utama kapal. Seperti apa ukuran dari sebuah kapal? Yang pertama adalah depth atau tinggi kapal, yang dimana tinggi kapal diukur dari baseline atau titik terbawah kapal hingga ke atas mandek kita sebut sebagai depth atau biasanya dilambangkan dengan H atau D. Kemudian lebar kapal itu juga diukur dari samping kanan sampai samping kiri pada bagian tengah kapal. Soalnya ada center line, yaitu bidang memanjang kapal yang menjadi lebar kapal, atau bidang ini kita sebagai center line. Kemudian ada baseline, di mana baseline ini adalah bidang yang tegak lurus terhadap center line, bidang tegak lurus. Bagian bawah itu juga diambil dari titik terendah pada kapal. Selanjutnya ada keel, yaitu konstruksi khusus sepanjang kapal, yaitu dari depan hingga ke belakang kapal. Naik lens adalah struktur paling kuat pada kapal. Selanjutnya ada titik K atau titik keel. Nah, ini kita lihat sebagai sebuah titik yang paling bawah atau sejajar. Yang harus kita tahu adalah waterline terlebih dahulu. Jadi di sini ada sebuah garis drag kapal atau garis WL atau garis waterline. Ya, nah garis waterline ini pasti akan berpotongan dengan badan kapal bagian depan dan badan kapal bagian belakang. Perpotongan antara garis waterline dengan di sini sama love line yang berpotongan dengan badan kapal bagian depan di sebuah garis tegak. Di antara perpotongan ini, angkat tersebut sebagai garis tegak FB atau perpendicular. Nah, untuk garis tegak bagian belakang atau after perpendicular itu berada segaris dengan sumbu poros kemudi. Nah, panjang dari garis tegak HP sampai garis tegak FP itu kita sebut sebagai panjang atau LBP atau kepanjangan dari Length Between Perfect. Nah, selanjutnya ada LWL atau waterline, merupakan panjang garis. Nah, garis sire yang bersentuhan dengan badan kapal atau berpotongan dengan badan kapal bagian belakang sampai dengan garis air yang berpotongan dengan badan kapal bagian depan itu kita sebut sebagai LW. Selanjutnya itu adalah panjang keseluruhan kapal diukur dari kapal sampai belakang.